Kalau orang kaya meninggal, biasanya DP kerans itu besar-besar, dan orang miskin malah sampai DP kerans tidak ada. Waktu saya masuk gereja di sentrum Manado, pendeta berkhotbah. Ini kalau yang meninggal, jangan kita langsung mengatakan bahwa selamat menuju rumah Bapa di surga. Apakah kita bisa memprediksi? Ini kadang-kadang orang kalau lihat orang kaya, dia mungkin karena DP rasa bangga atau apa, langsung memprediksi bahwa pasti dia akan masuk surga. Apalagi orang pribadi. Tapi orang miskin ini yang tidak ada kerans itu, tidak ada ucapan selamat, mungkin mereka berpikir bahwa orang miskin ini masuk neraka. Nah, memang jadi masalah bahwa kebanyakan kalau orang Kristen mati, pendeta-pendeta biasa berkhotbah almarhum sudah di surga. Belum tentu loh. Kalau dia beriman, dia di surga. Tidak beriman, biarpun dia majelis gereja pun tetap masuk neraka. Yudas Iskariot itu rasul, tapi Yudas Iskariot berarti rasul saja bisa masuk neraka. Rasul itu jabatan paling tinggi. Kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta bisa tidak? Bisa. Kalau pendeta bisa masuk neraka, majelis bisa. Kalau majelis bisa masuk neraka, penatua diaken, jemaat bisa. Maka surga, neraka itu bukan urusan jemaat. Saya pernah dengar ada cerita, ada orang mati, ada pendeta mati. Begitu pendeta mati, tahu-tahu dia mendarat di neraka. Dia heran, kenapa saya pendeta kok mati masuk neraka? Dia jalan-jalan, dia ketemu dia teman. Bapak pendeta juga masuk neraka. Kenapa kita 5 orang pendeta masuk neraka? Jalan-jalan lagi, ketemu lagi. Pendeta lain masuk neraka. Kenapa pendeta masuk neraka? Pendeta, diam-diam. Ketua sinode juga ada di sebelah. Ya. Artinya jabatan rohani tidak menentukan keselamatan. Ya, yang menentukan keselamatan adalah iman. Karena itu begini, saya juga pendeta sering memakamkan orang mati. Tapi kalau saya betul-betul tahu imannya, saya ngerti betul imannya, dia jemaat saya tahu persis imannya, maka pada waktu dia mati, saya bisa mengatakan bahwa dia sudah di surga. Tapi kalau saya itu tidak yakin ini orang ini beriman atau tidak. Kadang-kadang juga ada orang yang gereja keliling-keliling. DP gereja tidak pernah muncul, dia pergi gereja sana, minggu depan gereja sana, tiba-tiba mati. Tidak begitu mati, tidak ada gereja yang mau kubur. Tidak ada gereja yang mau kubur. Mereka bilang, oh dia tercatat di jemaat ini. Mereka bilang dia tercatat tapi tidak pernah muncul. Dia muncul di sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Dia memang sering datang tapi tidak terdaftar. Susah-susah, tidak ada yang kubur. Akhirnya mereka bilang, siapa mau kubur? Saya bilang saya. Karena saya paling hobi khotbah kematian. Itu KKR. Nah masalahnya, saya tidak kenal ini almarhum. Lalu saya mau janji dia surga. Kan tidak. Saya mau bilang dia neraka. Saya juga tidak tahu dia beriman atau tidak. Jadi waktu khotbah pemakaman, saya tidak urusan sama sekali dengan nasibnya. Saya hanya konsentrasi untuk menginjil kepada semua yang masih hidup, memberikan penghiburan pada keluarga. Tapi nasib dia masuk surga atau masuk neraka, saya tidak usah omong. Karena saya tidak tahu. Pernah di Kupang, ada satu pemuda yang terkenal jahat sekali. Kejahatannya luar biasa. Satu hari minum mabuk, semabuk-mabuknya, naik motor, tabrakan dan mati. Sampai acara pemakaman, pendeta itu berkhotbah, saya mau beritahu kepada saudara bahwa ini pemuda mati, dia masuk neraka. Semua keluarga stres. Sudah sedih lagi karena kehilangan, pendeta bilang masuk neraka. Kalau menurut saya sih, ya memang dia masuk neraka, tapi mungkin momennya tidak tepat kalau disampaikan pada saat orang sedang berduka. Ya, jadi biarlah itu keyakinan di dalam hati. Tapi kalau saudara tidak tahu persis, jangan memastikan. Lebih baik konsentrasi pada semua yang masih hidup. Apalagi kan kalau orang mati kan dia punya kenalan banyak. Kawan-kawannya dari Hindu, Buddha, Islam semua ada. Seperti saya bilang, pernah ada orang mati. Saya bikin khotbah, Tuhan adalah gembalaku yang baik, tak akan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam
Bahasa Ibrani-nya adalah Gait Salmafet, lembah kekelaman. Dalam Alkitab bahasa Inggris, the shadow of the dead, lembah bayang-bayang maut. Itu gambaran orang Ibrani tentang dunia orang mati. Jadi kalau dikatakan, sekalipun aku masuk ke dalam lembah kekelaman, sekalipun aku masuk ke dalam dunia orang mati, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Nah, berarti sampai mati pun Tuhan tetap menyertai saudara. Bahkan membawa saudara sampai ke surga, yakni aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara mau disertai Tuhan bahkan sampai mati pun disertai Tuhan? Mau. Tapi ada syarat. Syaratnya saudara harus domba. Karena Tuhan adalah gembala domba, bukan gembala kambing. Matius pasal 25 berkata bahwa manusia dibagi dua, yang percaya domba dan yang tidak percaya itu kambing. Maka kalau saudara kambing, Mazmur 23 tidak berlaku bagi saudara. Kalau saudara domba, Mazmur 23 ini berlaku bagi saudara. Kadang-kadang orang Islam marah sama saya. Kenapa pendeta bilang kami orang Islam ini domba tersesat? Saya bilang saya tidak pernah anggap kalian domba tersesat. Terus kalian itu bukan domba tersesat. Terus kalian itu kambing. Itu ilustrasi Alkitab. Kalau kamu kambing, kamu mulai percaya kamu kambing. Tuhan bukan penggembala kambing, dia gembala domba. Mazmur 23 hanya berlaku bagi domba. Adakah kambing-kambing hari ini yang mau jadi domba? Oh, itu khotbah pemakaman tuh. Pakai itu. Saya tidak urusan dengan almarhum, tapi saya urusan dengan yang hidup. Karena mau khotbah bagaimanapun tentang orang mati nasib sudah selesai, tidak bisa berubah. Tapi yang masih hidup masih bisa berubah. Ya, jadi jangan lihat kayanya lalu kita jamin surga. Jangan lihat miskinnya lalu kita prediksi neraka. Itu bukan kewenangan kita kalau kita tidak tahu pasti.